Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang teman-teman di Ide Podcast Inspiring, Development, and Enlightening. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif lagi nih. Siapakah dia? Teman-teman penasaran? Nah, boleh nih kakak menyapa teman-teman kita semua. Oke, baik. Memperkenalkan diri. Terima kasih untuk moderator ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ade Suryani. Umur saya saat ini 21 tahun dan saya saat ini semester 5 di Universitas Ibnu Khaldun, jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam. Nah, di sini mungkin sedikit cerita ya, perkenalan terlebih dahulu. Saya adalah memiliki mungkin bisa disebut dengan keterbatasan, yaitu keterbatasan dalam penglihatan atau bahasa ilmiahnya itu tunanetra. Nah, di sini alhamdulillah walaupun saya memiliki kekurangan, tetapi saya tetap bersemangat untuk berkuliah seperti teman-teman pada umumnya. Nah, teman-teman, di sini ada yang menarik loh dari Kak Ade, yaitu cara pembelajarannya dalam mengikuti perkuliahan. Bagaimana tuh Kak Ade untuk menyesuaikan pembelajaran perkuliahan ini? Di sini sedikit ya, saya akan menceritakan. Tapi alangkah baiknya saya akan menceritakan dari awal terlebih dahulu. Dari pertama saya sekolah, kok mungkin teman-teman heran gitu ya. Teman-teman bertanya, kok bisa kuliah gitu. Nah, bagaimana sih prosesnya? Oke, sedikit saya cerita. Dulu pada usia 6 tahun saya sekolah di SLB. SLB itu adalah sekolah luar biasa yang menerima anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas seperti saya ini, khususnya tunanetra, di SLB Sejahtera Kota Bogor. Itu lebih tepatnya di Loji. Nah, saya bersekolah dari TK itu saya belajar menggunakan huruf Braille. Dari dari huruf Latin Braille sampai dengan Al-Qur'an Braille, dan juga mungkin ada ininya ya, ada alat tulisnya di sini di atas meja ini. Alat tulisnya ini bernama Riglet dan juga pen atau bisa disebut stylus. Nah, di sini saya belajar sebagai motivasi aja teman-teman, saya belajar Braille itu selama 3 bulan karena keinginan saya untuk bisa menulis, membaca, dan berhitung seperti anak-anak pada umumnya. Akhirnya saya belajar keras selama 3 bulan itu, dari TK itu pas 6 tahun belajar menulis. Nah, ketika saya kelas 1 SD, saya mengikuti perlombaan puisi. Alhamdulillah juara 1 Provinsi Jawa Barat dan juga juara 1 nasional. Mungkin itu sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri, khususnya ya lebih belajar lagi, umumnya untuk semua teman-teman. Nah, di situ saya baru pertama kali mengikuti lomba, tapi alhamdulillah saya sudah bisa naik pesawat gitu ya ke Surabaya waktu itu. Nah, singkat cerita, karena saya ingin mandiri, saya ingin bisa disebutnya lebih ke tidak terlalu menggantungkan atau merepotkan atau membebani lah semacamnya kepada kedua orang tua saya, karena saya berpikir toh kedua orang tua saya tuh tidak selamanya sehat, tidak selamanya tidak selamanya bisa mendampingi saya. Jadi saya bersekolah di Sukabumi, terbang tuh Sukabumi gitu. Pada saat usia saya 13 tahun menjelang SMP, sampai SMA 5 tahun saya berasrama di Sukabumi. Itu di SLBA Budi Nurani tepatnya. Nah, saya mengikuti
perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Alhamdulillah saya meraih juara 1 lagi, diizinkan oleh Allah juara 1 lagi provinsi, dan tingkat nasionalnya karena saya waktu itu sakit jadi juara 2 gitu, menurun. Tapi dengan begitu saya jadi merasa oh mungkin saya perlu belajar lagi. Jadi hikmah dari kegagalan itu Allah memerintahkan supaya saya tidak tetap rendah hati, tetap menjaga supaya tidak sombong begitu. Nah, setelah lulus SMA, saya berkeinginan nih buat kuliah gitu. Di samping orang-orang pada umumnya itu meremehkan atau menjustifikasi bahwasannya disabilitas itu apa sih? Karir tinggi-tinggi itu nggak akan ada gunanya. Tapi saya di situ oke, ayo kita bikin challenge gitu, kita bikin tantangan. Saya pasti bisa gitu melewati semuanya. Nah, di situ maaf sedikit cerita, saya daftar ke Universitas Ibnu Khaldun, sempat ditolak waktu itu. Kenapa ditolak? Karena mungkin UIK juga takutnya gitu, kasihan tidak ada pendampingan, tidak ada pelayanan disabilitas di sini. Tapi saya waktu itu saya bersama guru saya datang untuk meyakinkan bahwasanya saya pun bisa mengikuti perkuliahan, karena sekarang zamannya sudah canggih ya, ada handphone juga, ada laptop juga. Kebetulan laptop saya sedang ada kendala ya, rusak, jadi tidak bisa didemonstrasikan di sini, dan juga HP saya juga ada sedikit trouble gitu. Mungkin nanti di podcast selanjutnya deh bisa didemonstrasikan gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah dengan keyakinan yang telah diberikan oleh guru saya, sehingga saya diterima di UIK ini. Nah, di sini saya belajar, alhamdulillah teman-teman, bapak dosen, ibu dosen, dan juga semua yang ada di Universitas Ibnu Khaldun ini ikut serta membantu saya dalam pembelajaran. Walaupun saya ini perdana, mungkinnya disebutnya disabilitas perdana, tapi saya punya visi misi nih buat UIK supaya mudah-mudahan nanti kedepannya ketika saya lulus S1, UIK itu bisa menjadi lembaga inklusif yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Saya berharap sangat sekali di sini saya sedang berjuang untuk mewujudkan visi misi saya bahwa UIK itu bisa bisa menjadi label inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, karena anak berkebutuhan khusus atau ABK juga berhak mengenyam pendidikan tinggi seperti layaknya pada umumnya. Mungkin hanya itu ya, Teh Nurfi. Saya kembalikan kepada moderator.
kalau untuk merendahkan seperti yang tadi saya jelaskan di atas ya, bahwasanya banyak orang-orang awam atau masyarakat pada umumnya yang menilai bahwa wah, disabilitas tuh udahlah cuman jadi disebutnya nggak akan bisa sukses lah gitu. Nah, ada satu cerita, saya itu sedang di pengajian karena saya sudah suka mengikuti pengajian ya, karena ya gitu. Terus ada satu orang yang mengatakan, udahlah ini mah nggak usah ikut, merepotkan gitu. Maksudnya pengajian ini tuh susah gitu. Tapi saya diam-diam mengikuti gitu. Terus ada guru ngaji saya tuh, emang kamu bisa bacanya gitu. Ya udah, saya langsung aja baca, bawa Al-Qur'an Braille yang tadi, bawa Al-Qur'an yang telah tersedia mungkin ya di sini di atas meja ini gitu. Nah, saya bawa, ternyata teman-teman yang tadinya menghina, teman-teman yang tadinya merendahkan pada diam seketika gitu. Saya orangnya tipikal orang yang tidak mau tidak mau banyak berkomentar, karena untuk apa gitu? Karena melawan orang yang membuli kita itu bukan dengan omongan, tapi dengan bukti, dengan tindakan yang harus kita lakukan gitu. Gitu sih lebih tepatnya. Kak, menunjang pembelajaran, boleh nggak nih Kak kenalin apa yang Kakak gunakan untuk mempermudah pembelajaran selama perkuliahan? Boleh ditunjukkan kepada teman-teman, saya bantu. Nah, ini ada reglet ini dan juga stilusnya nih yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi proses memasangnya seperti ini. Nah, ini ada bukunya. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih, ketika kita sudah menulis hasilnya seperti ini. Nah, kita cari yang kosong, kita pasang di sini, masangnya seperti ini. Ini tuh persegi 4 panjang ya bentuknya. Nah, ini ada bekas paku-pakunya. Nah, pasangkan agar terlihat lurus. Ketika memang sudah yakin lurus, nah tulisnya seperti ini misalnya. Nama Ade Suryani. Oke, kita buka. Nah, ini hasilnya. Jadi ini nama Ade Suryani, begitu. Aku boleh pinjam ya Kak? Boleh, untuk boleh. menunjukkan kepada teman-teman Boleh. semua. Karena kalau saya nunjukin takutnya salah kamera juga ya. Ini dia teman-teman. Kak, aku izin untuk melihat halaman-halamannya. Iya, boleh. Itu catatan perkuliahan itu dari semester 1 sampai 5. Ayo teman-teman, ini catatan perkuliahan loh. Catatan perkuliahan kalian segede apa? Nah, ini bagus. Nah, lihatlah. Saya tuh, saya akan menunjukkan seperti ini catatan perkuliahannya. Nah, oke. Baik. Oh iya Kak, tadi kan menyebutkan bahwasannya Kakak tuh pernah juara MTQ. Nah, MTQ. Kebetulan di sini juga ada Al-Qur'an Karim dalam huruf Arab Braille. Iya. Tuh, aku boleh menunjukkan juga Kak ya untuk melihatkan Boleh. itu kepada teman-teman. Iya, Ini boleh. Al-Qur'an. Nah, Oh iya, sebentar ya Teteh moderator. Ini saya perlu jelaskan. Mungkin kok aneh sih ini cuman juz 22 gitu ya. Benar nggak juz 22? Oh iya, juz 22. Nah, mungkin kok aneh gitu. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi untuk Al-Qur'an Braille itu kan mungkin kalau Al-Qur'an pada umumnya 30 juz itu satu buku gini ya. Satu buku satu Al-Qur'an begini, satu buah. Nah, kalau untuk Al-Qur'an saya itu 30 juz itu 30 buku gitu. Jadi satu dus gitu. Bayangkan lah, satu dus TV gitu, Al-Qur'an Braille. Iya, makanya kalau misalnya saya kuliah itu nggak bisa bawa semua Al-Qur'an, karena kalau saya bawa semua Al-Qur'an kelas jadi sempit ya oleh dus gitu. Nah, jadi ini juz 22 yang saya bawa gitu, karena kebetulan memang saya lagi menghafal juga di juz 22 ini gitu.
Kalau boleh tahu, hafalannya sudah berapa nih Kak? Aduh. Berapa nih? Kalau hafalan sih masih perlu banyak meningkatkan lagi karena saya memang terbiasanya membaca sih gitu. Jadi untuk menghafal mungkin kayak surah-surah yang emang sering kita baca, misalnya kayak Al-Mulk, Yasin. Mungkin kalau untuk dihitung-hitung insya Allah 4 sih gitu. 4 juz. Boleh nih Kak, mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana Kak Ade membaca Al-Qur'annya ataupun juga menunjukkan kepada teman-teman sebagian hafalan yang telah mungkin hafalan dihafal ya? Iya. Mungkin hafalan dulu kali ya. Hafalan dulu. Gitu. Oke, hafalan dulu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. Mungkin segitu ya dulu. Kemudian selanjutnya gimana Kak? Baca Al-Qur'annya gimana nih? Nah, kalau untuk baca Al-Qur'an Braille, mungkin kalau Al-Qur'an pada umumnya kan dari kanan ke kiri ya. Kalau Al-Qur'an Braille mungkin dari kiri ke kanan gitu. Nah, seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ini surah Al-Ahzab ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Kakak Iya, sama-sama. Melatunkan hafalan juga bacaan Al-Qur'annya. Mungkin Kak Ade ada pesan dan kesan nggak untuk dari kisah yang tadi disampaikan untuk kepada teman-teman atau untuk kepada kita sendiri juga? Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang mungkin dimanapun berada, baik teman-teman yang satu nasib dengan saya yang disabilitas apapun, juga teman-teman yang mungkin notabene secara fisik sempurna, mari kita songsong masa depan kita yang penuh dengan kegemilangan. Jangan pernah takut sebelum mencoba, jangan pernah kalah sebelum berperang gitu. Dengan kita
dengan berbagai cobaan itu kerikil-kerikil tajam yang menghadang kita untuk kita berjalan itu jangan dihiraukan, tetap bangkit. Ketika terjatuh bangkit lagi, ketika terjatuh bangkit lagi. Itu pesan saya gitu untuk teman-teman, semua teman-teman baik disabilitas maupun non disabilitas, tetap semangat. Saya yakin saya bisa, pasti teman-teman yang non disabilitas pasti lebih bisa daripada saya mungkin ya, secara fisik sempurna. Yang ingin mungkin yang sekarang lulus sekolah, mari lanjutkan kuliah. Jangan kita kalah oleh omongan orang lain. Omongan orang lain itu jadikan cambuk untuk kita lebih semangat. Begitu. Baik. Nah, tadi sudah kita dengar bersama bahwasannya apa yang telah dilakukan oleh KAD itu melawan keterbatasan dengan cara berkarya dan menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat banyak, juga gemilang ya. Baik teman-teman ID Podcast, semoga apa yang Kak Ade telah sampaikan kepada kita itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya, terutama diri saya sendiri juga, dan dapat kembali bersemangat dalam segala aktivitasnya gitu. Dan semakin lebih baik melakukan yang terbaik dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Oh ya, ada satu pepatah nih dari saya. Betul. Sebelum akhir, tiada yang sia-sia selagi kita mencoba. Nah, baik. Siap, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you next time.